Halo, Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Masya Allah. Oke ya, hari ini kita spesial teman-teman karena hari ini kita biasa kalau kita bahas marketing ya, marketing langit, terus juga teknis marketing. Nah, hari ini kita bahas soal sistem reseller gitu. Jadi kita sebenarnya kemarin saya sempat mendapatkan sharingnya juga dan saya ikut di sosialisasi yang pertama itu. Jadi sistem ini itu ini ya memudahkan kita sebagai prinsipal karena prinsipal kemudian kita punya reseller itu nanti saling bisa nonton stok gitu. Jadi prinsipal nonton stoknya reseller, resellernya bisa nonton stoknya prinsipal. Nah, di situ nanti prinsipal ini bisa mengetahui kira-kira daya serapnya per reseller itu berapa, sehingga bisa forecastingnya jauh lebih akurat, jauh lebih tepat. Nah, itu jadi salah satu guna dari software tersebut adalah untuk itu. Kemudian hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-11. Dan total kita pertemuan nanti mentoring behind the scene pembinaan reseller itu puncaknya ada di pertemuan ke-14. Jadi total kurang 3 pertemuan lagi gitu. Nah, lalu gimana Mas setelah habis itu nanti gitu kan? Setelah 14 pertemuan terus apa follow up-nya? Nah, follow up-nya nanti insya Allah akan kita lanjutkan di dalam grup. Jadi di grup dan di member area. Jadi nanti ini saya dalam produksi. Jadi saya merekam beberapa panduan untuk reseller. Dan ini isinya macam-macam ya, ada yang untuk reseller saya bahas marketing, kalau distributor saya bahas tim dan inventory termasuk keuangan juga distributor. Nah, sama internal, kalau internal kita bahas tim untuk mengelola reseller dan distributor. Jadi ada 3 sudut pandang yang ada di member area tersebut, gitu. Itu ada videonya. Kemudian di member area itu, kalau teman-teman gabung di member area itu, nanti insya Allah akan mendapatkan sharing mingguan. Nah, jadi lanjutannya di situ ya. Jadi tapi syaratnya teman-teman gabung dulu di member area itu ya, sehingga nanti dapat mentoring kayak unlimited lah. Jadi ya insya Allah tetap berlanjut terus menerus gitu sampai mungkin sampai perusahaan di Gmap
berdiri, insya Allah kita tetap upayakan untuk setiap minggu kita ada live mentoring. Jadi teman-teman di situ nanti bisa undang teman-teman reseller, teman-teman prinsipal untuk masuk ke situ, dan kita akan ambil tema pembicaraan yang berbeda-beda. Ada yang fokusnya ke prinsipal, ada yang fokusnya ke reseller, ada yang fokusnya ke distributor. Jadi kita akan fokus ke situ, nanti kita akan petakan mana yang prinsipal, mana yang distributor, mana yang reseller. Jadi teman-teman kalau sebagai prinsipal, keunggulannya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya teman-teman nanti kalau punya reseller, jadi kayak nggak usah nyiapin pembinaan, udah dibina gitu di grup itu gitu, di member area itu. Jadi ini memudahkan teman-teman sebagai brand owner itu nanti untuk membina gitu. Nah, selain itu juga sebagai prinsipal akan tahu apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, lalu kalau saya sebagai reseller gimana? Kalau saya reseller ya saya bisa dapat pembinaan hanya dengan berlangganan yang tidak mahal ya, hanya puluhan ribu aja per bulan. Nah, nanti kita tanya Coach Salim deh, harga per ininya berapa. Kalau kemarin sih saya dengar-dengar tuh sekitar 9.000 sampai 15.000, tapi itu pas diskusi awal. Nanti fixnya coba kita tanyakan. Hanya dengan harga segitu nanti bisa dapat live mentoring selama 4 kali dalam 1 bulan. Itu kan luar biasa ya. Nanti insya Allah juga saya akan coba menghadirkan beberapa praktisi, beberapa pakar, khususnya dalam mengelola reseller. Gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita ada di pertemuan ke-11 ya. Bismillah. Kita absen dulu. Yuk teman-teman, yuk kenalan dulu biar nanti kita saling kenal. Dan boleh komen di kolom komen nama, kemudian nama brandnya dan kategori bisnisnya. Misal Latif, Aniza Himar, Fashion gitu. Yuk teman-teman, yuk tulis dulu biar nanti Coach Salim bisa tahu nih dalam dalam menyampaikan sudut pandang kira-kira seperti apa. Kalau tahu bisnis teman-teman gitu. Ya. Yuk absen dulu nama, kemudian ini ada Mas Idam, Bandung Baju Anak Koko. Berarti sebagai brand principal. Oke. Ya, jadi brand owner ya. Oke, ada lagi selain Mas Idam? Yuk kita absen dulu nama, kemudian nama brand, kemudian jenis produknya apa. Gitu ya. Nah, monggo teman-teman, kita sebentar lagi kita mulai, tapi sebelumnya kita absen dulu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke ya, bismillah. Kita mulai ya pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah jawab nih. Oke, nanti sambil Coach Salim mempelajari. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam sharing session mentoring online behind the scene pembinaan reseller. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di telaga Al-Hausar di yaumul kiamah nanti. Oke teman-teman, bismillah. Kali ini kita sudah hadir ya, guru kita Coach Salim Suharis. Beliau ini punya perusahaan, salah satunya adalah web developer ya. Nah, nanti kalau teman-teman mengembangkan sistem nanti boleh ditanyakan nanti. Nah, selain itu juga beliau praktisi finansial. Jadi saya pernah juga ikut kelasnya di Bandung. Jadi ya kalau mau ngitung by data, by angka, nah beliau lah
tepat ya, orang yang tepat untuk kita belajar. Gitu, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Halo, assalamualaikum, Coach Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Latif yang Sehat, Coach Salim? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Di Surabaya sekarang. Ya, Oke, kemarin di Jogja tanggal berapa, Coach? tanggal 15 Tanggal hari 15. Senin besok. Oh, besok. Hari Berarti Senin sampai hari Kamis. hari Rabu Kamis. Hari Senin sampai Kamis. Wah, Masya Allah. Nah, 4 hari. Berarti Senin udah berangkat. Insya Allah berangkat mulai Minggu. Ahad. Oh, luar biasa. Jadi, teman-teman boleh nanti bergabung di Jogja kalau mau ketemu lebih lanjut. Alhamdulillah teman-teman sudah kumpul nih Coach. Alhamdulillah ini kelihatannya pesertanya sedikit spesial karena pembahasan kita adalah sistem, jadi yang hadir ini prediksi saya kebanyakan brand owner. Gitu. Kalau kita bahas biasanya marketing itu resellernya ikut hadir. Tapi kalau sistem ini ya Masya Allah ini rata-rata tadi saya cek banyakkan brand owner. Meskipun ada juga distributor, contohnya Mas Widodo ini, tapi ini kebanyakan brand owner. Gitu. Dan waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Coach Salim. Baik, Mas Latif, terima kasih banyak. Teman-teman apa nih nyebutnya Reseller Academy Teams atau apa? Ini yang udah baca buku Lihat di Sini Pembinaan Reseller. Oh ya. Itu Pak, teman-teman yang pembaca atau sahabat Digimap. Gmap ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat di Gmap yang saya banggakan, yang hari ini Allah berikan kesempatan untuk bergabung bersama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Menciptakan, Zat yang Maha Menghitung, Zat yang Maha Memperhitungkan, Zat yang Maha Melihat, dan Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Salawat serta salam saya panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghadirkan terangnya dunia hingga hari ini kita dapat mengenal iman dan Islam di kondisi seperti saat ini. Rekan-rekan di Gmap yang saya banggakan, ini kehormatan sekali Mas Latif bersedia untuk memberi memberi kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan kembali dari rencana besar yang sebenarnya agak sedikit terhambat oleh pandemi, Mas Latif. Karena ini dulu ketika awal mulai kita canangkan, kita jalankan, ternyata harus di pending karena kondisi pandemi yang menyebabkan tim internal kita juga harus melakukan penyesuaian. Tapi Mas Latif ini nggak patah arang. Ya, saya sangat bahagia sekali ada Mas Latif yang senantiasa hadir mengisi ruang ruang kebuntuan, sehingga akhirnya perlahan-lahan dalam waktu yang tidak lama lagi, insya Allah Invi ini bisa ikutan hadir. Namanya Invi, Mas Latif. Iya. Ini sesuatu yang menarik karena Reseller Academy akan dirilis lebih dahulu. Nah, ini Reseller Academy ini nantinya akan menjadi semacam connecting partner ya, yang memiliki fungsi yang saling menopang satu sama lain. Nah, sebagaimana yang tadi Mas Latif sampaikan terkait dengan aplikasi yang disebut tadi, saya mohon izin diberi nama Invi, ya walaupun belum rilis, tapi karena sudah pernah disosialisasikan sejak tahun lalu, maka izinkan saya untuk memberanikan diri menyampaikan kembali tentang Invi. Nah, ini mohon izin Mas Latif, saya ingin sharing sedikit
PowerPoint ya. Hmm, Saya bisa share ini ya, bisa share. bisa. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah aman. Jadi tadi sudah diperkenalkan bahwa aslinya saya ini adalah memiliki atau founder dari Alam Raya Sebar Barokah Group, yang di dalamnya ada software developer, ada juga consulting, ada juga akademi ya, pendidikan dan supporting. Sejak tahun 2001 aslinya sudah hadir di dunia per softwarean. Namun fokus sampai akhirnya tahun 2010 kita rebuilding again ya. Jadi lahir kembali menjadi Alam Raya Sebar Barokah yang saat itu masih fokus di software developer. Nah, mulai tahun 2013 kami memang sering dimintain bantuan oleh para rekan-rekan yang merupakan pemilik usaha yang sedang bertumbuh untuk dibantu tentang tata kelola finansialnya. Akhirnya tahun 2016 kami memberanikan diri untuk bikin workshop, Mas Latif. Namanya adalah Financial Class. Waktu itu 4 hari tapi masih dibagi 2 sesi yang kita laksanakan di bulan Oktober 2016. Itu pertama kali kita menghadirkan Financial Class. Dan ternyata sampai besok tanggal 15 itu, Mas Latif, kita sudah yang batch ke-14. Masya Allah. Sempat kita tutup dan ternyata orang Jogja juga yang mendorong-dorong untuk menyelenggarakan kembali. Sejak Finclass ke-11 kita memang waktu itu sudah kepengen bikin alternatif cara pengajaran atau cara sosialisasi tentang tata kelola finansial. Dan karena kami juga waktu itu lagi gencar-gencarnya fokus di beberapa aktivitas, sehingga Finclass sudah tidak kita tumbuhkan lagi. Tapi teman kita di Jogja ini, Mas Mambai, tiap saat menghubungi, kenapa nggak diadakan lagi, kenapa nggak diselenggarakan lagi. Saat itu saya percayakan kepada Mas Mambai untuk menghandle Financial Class sebagai penghormatan saya kepada beliau. Dan alhamdulillah terselenggara Financial Class ke-12, ke-13, dan ke-14 sejak dalam kondisi pandemi. Jadi pandemi kita alhamdulillah terlaksana dengan baik, semuanya dalam posisi yang negatif, dan tidak ada kabar yang positif setelah yang kita selenggarakan. Jadi narasumbernya, panitianya maupun pesertanya alhamdulillah diberi Allah kesehatan sehingga tidak ada informasi satupun terkait positif pandemi positif COVID-19. Karena memang kita berusaha untuk menjaga protokol kesehatan selama proses tersebut. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang ingin ikutan di Financial Class itu bisa masuk ke finclass.id/workshop. Nanti saya share linknya di kolom chat. Itu penjelasan singkat tentang saya yang ada kaitannya dengan financial management. Nah, sekarang kita kembali lagi fokus ke software ya. Jadi saya ini membuat Invi itu sebenarnya berangkat dari kegelisahan atau keinginan untuk ikut berkontribusi, Mas Latif. Jadi di banyak tempat selain mengadakan Finclass sering mengadakan macam pelatihan-pelatihan singkat khususnya untuk
teman-teman UKM yang masih baru bertumbuh, bahkan diantaranya banyak sekali teman-teman yang menjadi reseller. Nah, waktu itu kita berorientasi, udah deh kita bikin software untuk para reseller. Software untuk para reseller yang membuat mereka lebih mudah untuk mengelola sistem tata kelola perusahaannya. Sehingga akhirnya kita beri nama INVI. INVI itu singkatan dari Inventory Management. Jadi kita kasih nama INVI. Jadi awal mulanya ini memang aplikasi yang dibuat untuk reseller yang kemudian kita ingin dedikasikan untuk para reseller dalam tata kelola inventorinya. Kenapa begitu? Karena di dalam 8 keborosan ya, yang dijelaskan di line management ya, itu ada downtime. Nah, downtime itu ada DOWNTIME. I-nya itu adalah inventory. Nah, bagi teman-teman yang hari ini masih menganggap inventory adalah sebuah keharusan, maka saya ingin mengajak ke teman-teman bahwa inventory itu adalah sebuah kedaruratan. Gitu Mas Latif. Jadi kalau dulu kita itu ingin memiliki inventory sebanyak-banyaknya, bahkan seakan-akan menjadi sebuah kebahagiaan ketika inventory lagi banyak-banyaknya. Saya justru sebaliknya, inventory itu darurat. Andaikan barang itu bisa mudah diprediksi, andaikan barang itu tersedia setiap saat ketika ingin dibutuhkan, andaikan produksi barang itu mudah dilakukan, andaikan tren jual beli barang tersebut mudah diketahui, maka kita nggak perlu punya inventory. Karena inventory adalah salah satu penyebab pemborosan. Nah, itu kalau di FinClass itu ada inventory mastery, Mas Latif. Kita jelaskan 16 aspek yang kalau dijelaskan di sini nanti habis waktu. Jadi boleh nanti jika berminat masuk ke finclass.id/workshop untuk mengetahui lebih jauh tentang apa yang dibahas di FinClass tersebut. Nah, oleh karena itu, maka kita kepengen agar para reseller ini minimal ketika ditanya berapa nilai inventory Anda, mereka akan mudah menjawab sekian miliar, sekian juta. Karena modelnya inventory itu begini Mas Latif. Hari ini beli katakanlah 1 lusin, isi 12. Terjual 10, masih sisa 2. Beli lagi 5 lusin, 60 biji. Terjual 50, sisa 10. Beli lagi terus akhirnya stok inventory-nya itu dari seorang reseller yang tadinya nggak punya apa-apa, akhirnya bisa punya 1 kresek barang. Lama-lama 2 kresek, lama-lama 5 kresek, lama-lama karungan, lama-lama kamar tidurnya itu jadi gudang. Lama-lama ruang tamunya jadi gudang, lama-lama rumahnya jadi gudang dan dia harus pindah keluar, kira-kira seperti itu. Tapi mereka nggak tahu berapa jumlah barang yang dimiliki, berapa nilai barang yang dimiliki. Nah, sehingga ada harta yang tersia-siakan, yang inventory turnover-nya makin menurun, yang menyebabkan pemborosan di situ. Karena setiap inventory pasti ada wujudnya, dan dia memiliki ruang yang harus ditempati, sementara ruang itu sendiri adalah effort, dan setiap effort adalah cost, adalah biaya. Oleh karena itu, ketika inventory tadi menempati ruang, maka dia sebenarnya sedang menghabiskan biaya. Dan semakin lama inventory tersebut di perusahaan kita, semakin menghabiskan biaya lagi. Nah, dari rencana itulah kemudian kita menghadirkan INVI yang tujuannya adalah membantu, ini loh, stok Bapak Ibu sekalian. Lalu di perjalanan saya ketemu dengan seorang woman business woman.
yang sangat luar biasa. Beliau bernama Budia Yusuf, yang akhirnya menjadi co-founder dari Invi ini juga. Beliau mengatakan, kalau konsepnya begitu, ya nggak akan menarik. Konsepnya harus connecting sama produsennya. Karena baik reseller maupun produsen memiliki problemnya masing-masing. Nah, akhirnya di perjalanan waktu kami mengubah konsep Invi yang semula sebagai reseller manajemen, sebagai inventory manajemen berubah menjadi reseller manajemen. Itu Mas Latif sejarahnya sampai akhirnya Mas Latif juga kita libatkan dalam proses ini, termasuk nanti buku yang Mas Latif buat itu juga menjadi referensi untuk fitur-fitur dari Invi itu sendiri. Nah, nanti detailnya akan kita bahas. Sekarang kita coba lebih jauh. Apa sih reseller problem yang tampak di mata saya? Sehingga berinisiatif untuk menghadirkan Invi. Nah, ini ya. Jadi reseller problem itu tidak punya target yang jelas, Mas Latif. Jadi pengen jualan berapa, pengen mencapai omset berapa, tidak ada targetnya. Jadi modelnya ya pokoknya aku jualan, laku, jual, laku, dan seterusnya. Kalau bisnisnya masih kecil tidak terasa, tapi begitu nanti sudah besar, ketika ada beban-beban yang dihadirkan, maka target ini menjadi sangat penting. Karena kalau tidak dilakukan, yang terjadi akhirnya malah terjadi beban yang lebih besar daripada pendapatannya. Seringkali nggak dirasakan. Akhirnya penjualannya lancar, tapi uangnya entah kemana lari. Karena ke beban sama berbagai expenses yang terjadi di perusahaannya tersebut. Yang kedua adalah mereka itu seringkali salah mengenali dan salah memilih produk. Klik ya. Bentar. Jadi salah mengenali dan salah memilih produk. Artinya mereka ini seringkali terbawa oleh keinginan pribadi untuk memilih produk yang akan dijual. Padahal sebenarnya produk itu yang membutuhkan bukan dia, tapi para pembelinya. Karena dia merasa, wah ini barang bagus nih, laku nih kira-kira. Tapi dari kacamata beliau, Mas Latif, bukan memahami dulu, nanti kalau ini saya distribusikan, marketnya akan seperti apa, pembeli-pembelinya akan seperti apa, buyer personanya bagaimana. Oleh karena itu akhirnya begitu dibeli barangnya, yang terjadi adalah barangnya tidak bisa langsung habis dalam waktu yang cepat. Yang kedua lagi, kadang-kadang mereka tidak mengerti tentang besaran market. Order yang pertama 5 lusin. Kok langsung habis? Tiba-tiba order lagi 10 lusin. Langsung habis, order lagi 20 lusin. Dan nggak habis. Nah, itu juga banyak terjadi di teman-teman reseller. Jadi, mereka tidak memahami tentang market size, tentang market share gitu ya. Marketnya jenuh apa tidak. Ya, terus apalagi kadang-kadang para produsen ini kan memang gencar-gencaran untuk membuat agar produknya ini diterima oleh para reseller. Karena resellernya membeli tapi tidak menyadari cara untuk mendistribusikannya. Sehingga barang yang dipilih kadang-kadang keliru, produk yang dipilih keliru, market yang dibidik juga seringkali keliru. Dan ini saya sering temui, saya sering dapatkan keluhan yang membuat masuk dalam pertimbangan kenapa kok akhirnya Invi kita coba untuk hadirkan. Itu juga menjelaskan yang ketiga, do not understand the target market. Jadi akhirnya mereka ya sekedar mendistribusikan produk, tapi nggak riset yang dalam tentang siapa yang menjadi market yang dibidik untuk produk-produk yang mereka distribusikan. Lalu berikutnya lagi,
mereka juga memiliki kendala dalam urusan memilah dan memilih ini terkait dengan fokus pada produk dengan harga tertentu. Wah, ini kalau harganya murah pasti cepat habis nih kayak gitu. Jadi tidak memahami secara mendalam bahwa harga itu hanya salah satu dari value yang belum tentu dibutuhkan oleh semua kategori market yang ada. Mereka mengabaikan tentang customer service. Jadi mereka seolah-olah lupa bahwa sebenarnya yang menyebabkan pembeli itu membeli itu adalah value keseluruhan, mulai dari produknya sendiri, ya harganya juga, ya kualitasnya juga, ya pelayanan dari si reseller itu sendiri. Nah, ini yang kemudian kita coba hadirkan bahwa dengan pemahaman yang lebih dalam tentang produk-produk dan market, mereka jadi mengerti siapa sebenarnya market yang dihadapi dan bagaimana cara melayani mereka sehingga akhirnya mampu menghadirkan interaksi yang berkelanjutan secara terus-menerus. Sehingga andaikan mereka menghadirkan produk lain yang tidak biasanya dia distribusikan, masih bisa dimasukkan ke market tersebut karena orang yang beli baju juga bisa jadi dia membutuhkan obat-obatan, membutuhkan apalagi pakaian ya, terus makanan, minuman dan lain sebagainya. Sehingga market yang sama bisa diisi dengan berbagai macam produk selama dia mampu untuk mengkomunikasikannya hal tersebut. Berikutnya lagi lebih ke dalam ya. Kalau tadi sifatnya keluar, sekarang kita coba untuk ke dalam. Mereka kurang memahami tentang inventory management. Bagaimana inventory itu dihadirkan dan bagaimana inventory itu pada akhirnya akan menjadi beban bagi perusahaannya. Ini seringkali mereka blank dan seringkali mereka terkaget-kaget ketika saya hadirkan hitung-hitungan terkait berapa besaran beban yang ditanggung oleh sebuah inventory yang tidak laku. Nah, ini juga kita bahas di financial class ya. Lalu mereka juga mensuplai terlalu banyak produk. Jadi kadang-kadang mereka menjadi nggak fokus. Akhirnya banyak produk yang tidak termonitor dengan baik, Mas Lati. Mereka punya kadang sampai 100 produk. Ada yang kececer 5 biji, ada yang kececer 3 biji. Nggak kejual karena trennya udah berubah. Sementara dia harus membeli produk yang baru, produk yang lama terabaikan. Numpuk di gudang-gudang dan akhirnya dihuni oleh makhluk halus. Nah, yang berikutnya lagi, mereka juga kurang memahami tentang financial management. Dan mereka kadang-kadang mikirnya gini, financial management itu gampang dipelajari kalau duitnya ada. Kalau duitnya nggak ada, akan susah belajar financial management. Gitu. Tapi ada stigma, belajar financial management itu mudah kalau ada duitnya. Terus saya bilang, justru belajar financial management itu biar ada duitnya. Kayak gitu. Kalau nunggu duitnya ada, baru belajar financial management, ya udah banyak hilang duluan di perjalanan. Karena semua aktivitas yang terjadi di perusahaan itu sangat terkait erat dengan financial management. Bukan hanya urusan duit, tapi juga urusan aset, urusan inventory juga, urusan kewajiban yang sering menghabiskan inventory ya. Jadi, yang sering menghabiskan kekayaan perusahaan. Jadi kewajiban itu akhirnya memunculkan angka-angka tertentu yang harus dibayar dan ini akan menjadi beban bagi kita. Terus yang berikutnya lagi karena mereka berangkatnya itu dari bisnis kecil-kecilan Mas Latif. Akhirnya uangnya bisnis itu kadang kepake sama uangnya pribadinya. Jadi apalagi status ibu rumah tangga gitu ya. Padahal antara uang penjualan produk sama uang nafkah dari suaminya gitu kecampur. Nafkah suami, uang operasional rumah tangga, uang penjualan. Kalau ibu-ibu itu sebenarnya dia mengelola dua keuangan, Mas Fatih. Yang pertama adalah operasional rumah tangga. Ya, ini agak sedikit melenceng biar memahami kenapa sih kok saya
akhirnya bikin Invi itu ya karena aslinya para orang-orang yang bermasalah itu kebanyakan ibu-ibu, Mas. Ibu-ibu dari beberapa pihak mereka pinter jualan tapi terkendala di cara tata kelola keuangan. Kalau ibu-ibu rumah tangga nggak bisnis, dia memegang dua keuangan, Mas. Yang pertama adalah keuangan operasional rumah tangga. Ini yang dipercayakan oleh suami untuk dikelola oleh para istri. Statusnya, istri nggak boleh menggunakan tanpa izin suami. Kalau misalnya duit itu dipakai macam-macam, harus tahu suami. Ya, walaupun izin itu bisa dibikin izin kolektif. Misalnya, Pak, boleh nggak duitnya tak pakai macam-macam? Boleh ya, itu kan dirapel kolektif izinnya. Tapi intinya suami wajib tahu karena itu operasional rumah tangga. Bahkan harta rumah tangga itu ya dipercayakan sama istri juga kadang-kadang. Nah, yang kedua adalah nafkah dari suami. Ini beda, Mas Lati. Kalau operasional rumah tangga ini kan tanggung jawab suami untuk mengelola dan menghidupi rumah tangganya. Nah, kalau nafkah dari suami itu memang pemberian yang diberikan oleh suami kepadanya sebagai bagian dari tanggung jawab suami untuk pribadi. Kalau tadi kan misalnya operasional rumah tangga ya termasuk untuk makan, untuk untuk biaya hidup, ya, termasuk untuk sekolah anak-anak dan lain sebagainya. Kalau ini nafkah, lah kalau nafkah ini nggak perlu minta izin suami untuk dipakai. Nah bedanya di situ, Mas Latif. Nah kalau misalnya dia itu bukan ibu rumah tangga aja, dia ibu rumah tangga sekaligus sebagai pengusaha, berarti 3 yang diurusin, Mas. Duitnya suami, istilahnya dari suami, dan duitnya usaha. Nah, kalau ternyata dia bisa kumpulin duit, itu jadi 4 yang diurusin, Mas. Duit rumah tangga, nafkah dari suami, duitnya dia sendiri yang sudah terkumpul, dan yang keempat adalah duitnya usaha. Nah, ini bisa dibayangkan. Kadang-kadang untuk rencana belanja dipakai untuk uang saku anaknya. Untuk penjualan ya, duitnya langsung dipakai buat beli dandang, beli kompor, kayak gitu-gitu. Ini kemana nih duitnya kok habis? Tapi dapurnya makin lama makin lengkap peralatannya. Kemarin kok duitnya habis, nggak jelas. Nah, microwave-nya baru, ternyata kulkasnya baru, didapatkan dari operasional yang tercampur aduk jadi satu tadi. Nah itu jadi terkait ini ya, jadi kecampur-campur inilah yang menyebabkan para reseller yang insya Allah didominasi para ibu-ibu, Mas, itu menjadikan bisnis mereka itu sering tumpang tindih antara kebutuhan satu dengan yang lainnya. Nah, yang berikutnya lagi adalah tidak mendapatkan pelatih yang memahami cara bekerja yang baik. Makanya di sini nih di Gimap, sobat di Gimap ini harusnya berbahagia sekali karena ada Mas Latif yang terus-menerus memberikan edukasi, memberikan pengajaran dan lain sebagainya, sehingga akhirnya menyebabkan reseller-reseller yang ada di jaringan di Gimap ini harusnya makin pinter, makin canggih, dan makin luar biasa seharusnya. Karena pendampingannya ini keren banget. Makanya sampai rencana ada reseller academy.id ya, Mas ya? Iya. Resellersacademy.id. Nah ini kalau nggak ikut, sayang banget. Reselleracademy.id. Di sana nanti ada banyak hal yang harus diikuti dan dipahami. Ini Mas, yang dimiliki oleh para problem-problem yang dimiliki oleh para reseller yang ketangkep oleh sensor radar saya. Yang akhirnya menyebabkan saya mau nggak mau harus ikut-ikutan pengen berkontribusi untuk para reseller.
Nah, karena tadi Budia sudah mengarahkan bahwa yang punya problem itu bukan cuma reseller. Yang punya problem itu produsennya juga punya problem, kayak gitu. Ya, kita coba lihat dari sisi produsernya. Nah, ini produsennya yang pertama mereka bisa merekrut reseller, tapi mereka nggak bisa ngajarin. Bahkan mereka cuma tahu besaran berapa jumlah reseller. Ada 4.744 gitu. Berapa jumlah reseller yang aktif? Nah, mereka mulai bingung jawabnya, Mas. Berapa jumlah reseller yang bertransaksi di 2 bulan terakhir? Makin susah lagi. Berapa rata-rata penjualan reseller yang aktif dalam 6 bulan terakhir? Bagaimana dan sebagainya? Itu mereka tidak memiliki data lengkap. Mereka juga kesulitan untuk memaintain dan mengupgrade para resellernya. Ini kalau mereka memiliki apa ya, semacam yang buku pertama apa dulu, panduan Membuat kurikulum reseller. Nah, itu. Nah, kalau mereka udah tahu itu sejak dulu, mungkin ini nggak perlu saya cantumkan di sini, Mas. Jadi karena ini saya cantumkan sebelum saya mengetahui Mas Latif di buku panduan Membuat kurikulum, panduan membuat kurikulum reseller. Ya, banyak para produsen yang memiliki kendala gimana cara untuk memanage, mengcoach dan memaintain reseller. Nah, akhirnya di sini kita jadikan sebagai salah satu poin penting untuk kita support. Yang berikutnya lagi adalah mereka juga terkendala dengan order management, Mas Latif. Order management ini seringkali masih banyak yang pakai sporadis ya, pakai WhatsApp, ada lagi yang sudah pakai phone, ada lagi yang menggunakan telepon dan lain sebagainya. Ada yang sudah pakai ini, Mas, sudah pakai Google Sheet, diinstruksikan dengan mekanisme-mekanisme tertentu, yang nanti juga kalau pengen praktek versi itu kita bisa sharing juga, Mas. Jadi membuat order management menggunakan Google Sheet yang interaktif, nah itu bisa kita bantu sharing juga tanpa aplikasi. Tapi memang nggak gampang. Tapi daripada nggak ada juga. Yang berikutnya lagi terkait pembayaran, Mas. Nah, ini pembayaran ini kan kadang-kadang mereka bikin program, ada diskon, ada macam-macam ya. Ada harga yang berjenjang dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang mereka juga terkendala. Ada yang sampai keliru, ada yang harusnya dapat diskon nggak dikasih. Ada yang lupa belum ditagih karena jatuh tempo, ada yang pembayarannya nggak tercatat dan lain sebagainya. Maka manajemen pembayaran ini juga kita jadikan sebagai problem untuk dicarikan solusinya. Lalu kemudian mereka ini tidak ngerti stok yang ada di para resellernya. Jadi mereka bikin misalnya 1.000 lusin, diambilin tuh sama reseller, Mas. Nah, ketika diambilin sama reseller, lalu mereka bikin lagi 1.000 lusin, padahal stok di reseller masih banyak. Akhirnya teman ini diserap habis. Sekarang bikin lagi 1.000 kok nggak terserap. Nah, mereka nggak tahu kalau di resellernya stoknya numpuk nggak terjual. Nah, dengan itu, berarti seorang produsen itu harus tahu berapa total jumlah barangnya yang saat ini sedang ada di para resellernya. Sehingga mereka bisa mengerti ketika barang-barang itu sudah dibeli sama reseller, kecepatan reseller itu untuk mendistribusikan barang itu ke end user seberapa cepat. Sehingga akan membuat mereka memudahkan di dalam proses merencanakan apakah produk itu masih akan dibuat lagi atau harus membuat yang lain. Mereka juga nanti bisa memberikan bantuan kepada reseller yang terkendala. Beli 10 lusin hanya bisa laku 2 lusin. Lalu kemudian yang 8 lusin tidak laku. Nah, sebagai seorang produsen, walaupun akadnya jual putus, tapi tentu harusnya punya kewajiban moral untuk membantu reseller yang kesulitan jualan tersebut. Nanti dengan berbagai program yang mungkin Mas Latif bisa bikin, itu bisa membantu
Ini ada reseller yang kesulitan mendistribusikan produk nih, enaknya dia Iya. tuker apa gimana, tapi akan memudahkan. Oh, ada reseller-reseller. Nah, selain itu, reseller itu kan konsepnya kan sekarang semi online ya, walaupun pada dasarnya mereka juga kan terkendala dengan geografi juga, Mas Latif. Jadi kalau misalnya orang yang ada di Jakarta misalnya, mereka akan cenderung mencari barang yang ada di Jakarta juga untuk memudahkan pengiriman, mempercepat pengiriman. Orang yang ada di Surabaya, kalau masuk ke marketplace misalnya, mereka pasti akan mencari yang area Surabaya ada nggak penjualnya untuk meminimalisir ongkos kirim. Karena ongkos kirim ini juga kadang-kadang harga produknya 15.000, ongkos kirimnya 34.000. Gitu. Sehingga yang mengatakan bahwa bisnis saat ini tuh sudah online, mereka lupa bahwa barang itu tetap fisik yang harus dikirimkan dan ada biaya kirim. Kecuali kalau itu barang yang sangat unik sehingga walaupun ongkos kirimnya mahal banget tetap akan dibayar oleh pembelinya. Ini beda lagi. Tapi kalau barangnya umum gitu, mereka akan mencari. Kalau bisa saya nggak perlu harus pakai ongkos kirim, tak datengin langsung aja selama tahu tokonya. Nah, ini sehingga akhirnya walaupun online, tapi geografi ini juga menjadi tetap sesuatu yang penting. Nah, sekarang kita bisa membayangkan gini, Mas Latif. Kalau misalnya di sebuah kota yang warganya sekitar 3 juta, lalu kemudian dari warga yang 3 juta itu asumsikan yang akan menjadi pembeli produk saya itu adalah sekitar 10%, berarti sekitar 300.000. Nah, sekitar 300.000, lalu kemudian saya sudah mengetahui ada 10 reseller yang ada di kota tersebut. Berarti artinya setiap reseller memiliki area market sebanyak 30.000. Nah, andaikan itu bisa dipahami, kan kita bisa langsung untuk memainkan, wah ini di sini reseller kota itu masih sedikit nih, karena masih bisa ditambahin reseller baru lagi. Sehingga kota yang bersangkutan itu tidak menjadi jenuh dengan reseller, resellernya ada 100 di kota yang sama dengan penduduk yang cuma 30.000. Itu resellernya akan bentur-benturan dan sebagainya. Sebagaimana tren yang terjadi di beberapa reseller, mereka walaupun juga masih bisa kirim jauh-jauh ya, resellernya tinggal di Surabaya, barangnya dikirim ke Sumatera misalnya. Tapi ini pasti akan menurun karena beberapa teman menginformasikan itu, sehingga proporsi menjual di area yang lebih dekat itu akan lebih tinggi dibandingkan menjual ke area yang jauh. Ini saya nanti mohon dibantu hasil riset secara lebih detail, karena yang saya tangkap dari beberapa informasi begitu. Apakah ini nanti benar-benar begitu, nanti Mas Latif yang bertugas untuk memvalidasi informasi ini. Nah, jadi dengan permasalahan-permasalahan tersebutlah akhirnya kita mencoba untuk menghadirkan software ini. Nah, disinilah namanya Invi Solution itu kemudian kita perkenalkan, Mas Latif, yang ini juga kita lagi perjuangkan agar segera dapat tahap produksi lagi. Karena sebenarnya udah tinggal sedikit, tapi karena kemarin itu beberapa tim yang mendevelop harus resign, Mas. Kita sempat terhenti di proses ini dan masih mempersiapkan untuk segera dirilis ulang. Kemarin sempat kita target 17 Agustus 2020, Mas. Kita rilis, tapi akhirnya sebulan sebelum itu timnya sudah tidak ada. Nah, ini bagian dari yang kita hadapi di masa pandemi. Nah, lalu apa yang ingin dihadirkan oleh Invi ini sendiri? Yang pertama adalah Invi adalah reseller management system. Artinya dia tidak hanya sekedar mengurusi tentang inventorinya reseller, tapi ngurusi resellernya itu sendiri. Sehingga akan menjadi dua side yang saling menguntungkan baik ke produsennya maupun ke reseller. Nah,
Untuk produsen, apa yang ditawarkan oleh Invi? Yang pertama adalah reseller handling. Jadi yang tadi problem-problem yang sudah disampaikan, berarti harus ada manajemen reseller yang bisa dihandle. Bisa tahu reseller ini terakhir kali beli kapan. Bisa tahu data reseller yang terakhir beli 3 bulan. Maksudnya 3 bulan nggak pernah beli. Kadang-kadang reseller semakin nggak beli, semakin dilupakan. Akhirnya menjadi daftar nama di dalam database-nya mereka, tapi tidak pernah ada produktivitas di situ. Yang kedua adalah integrated item, Mas. Sehingga nanti reseller itu di dalam mengelola item, itu bisa connected sama itemnya si produsennya. Jadi misalnya produsennya ada item baru, maka item itu juga akan tertambahkan di sistem data itemnya para reseller. Sehingga reseller tahu, ada produk baru nih, lengkap dengan product knowledge yang dihadirkan. Apakah dia mau masukkan itu dalam rencana belanja atau tidak, ada mekanismenya. Nah, itu ada order management dari sudut pandang produsennya, tentu dia akan lebih mudah melisting siapa aja dari reseller yang melakukan order, dan tentu saja dikaitkan dengan ketersediaan inventorinya atau kesiapan dalam rencana produksinya, tergantung dari konsep yang ingin diterapkan. Apakah diproduksi dulu baru dijual, ataukah menghimpun PO dulu baru diproduksi. Ini dua-duanya nanti bisa dikembangkan, bisa digunakan untuk untuk memudahkan sistem order management. Dan berikutnya lagi tentu adalah payment management. Cara pembayaran, apakah ada termin? Kalau PO itu berarti terminnya misalnya berapa-berapa, ada pembayaran yang dipotong dan lain sebagainya. Itu nanti kita hadirkan solusinya di situ. Nah, yang berikutnya lagi untuk reseller. Reseller ini yang kita perhatikan terpenting adalah cash manajemennya. Nah, ini berarti ngomongin tentang uang yang kecampur-campur tadi, Mas. Supaya reseller itu tahu berapa sih uangnya bisnis ini seharusnya. Andaikan uangnya nggak sesuai dengan uang yang ada di rekeningnya, mereka tahu betul berarti, ini ada uang perusahaan yang terpakai. Jadi walaupun reseller itu perusahaan self-employee, dia nggak punya pegawai, tapi dia sendiri yang menjadi pengelolanya, dia tahu bahwa harusnya duit perusahaan ini jumlahnya ada 5 juta nih. Tapi kok di rekening cuma ada 3 juta, berarti kepake 2 juta. Atau sebaliknya, harusnya duit perusahaan ada 5 juta, di rekening kok ada 8 juta, berarti yang 3 juta duitnya dia sendiri. Nah, ini yang nanti menjadi concern terpenting di solusi untuk resellernya. Lalu untuk inventory management juga gitu, mereka kita arahkan beberapa pengenalan tentang inventory turnover, tentang inventory day, tentang maksimum stok, minimum stok, repeat order, order point, gitu ya. Safety stock itu nanti akan menjadi bagian dari pengenalan di aplikasinya. Mereka mau opnam, opnamnya apakah harus terkumpul dalam satu waktu atau dibikin secara berkala. Ada juga fitur untuk circle time management. Jadi mereka bisa kelola. Untuk hari ini mereka opnam apa, besok opnam apa, lusa opnam apa, sehingga opnam itu bisa dilakukan secara terus-menerus dan tidak terlalu membutuhkan effort yang besar. Ini kadang-kadang bahkan selevel toko aja kalau mau opnam harus tutup, Mas Latif. Iya. Padahal tutup juga kalau opnam. Ya, padahal supermarket itu nggak boleh tutup walaupun tujuannya hanya untuk opnam. Kan ada manajemennya di situ. Iya. Jadi teman-teman yang kadang-kadang manajemen inventory-nya masih terkendala, opnam tutup dulu. Entah itu setengah hari atau berapa, di-freeze-kan dulu. Padahal freeze itu bisa dengan mekanisme yang lebih cepat, lebih mengalir tanpa harus menutup perusahaan. Tanpa harus menutup tokonya gitu. Lalu terkait dengan purchase management, mereka pengen belanja apa, mereka merencanakan apa, kira-kira nanti duitnya tersedia berapa, itu juga dikelola di situ. Dan yang berikutnya lagi adalah sales management, manajemen untuk jualan, bagaimana untuk jualan. Beberapa fitur sedang kita pertimbangkan untuk masuk. Salah satu diantaranya adalah
jualan melalui WhatsApp ya, yang mungkin kita masukkan dalam fitur, tapi kemarin sudah masuk di planning, tapi belum tereksekusi lebih lanjut. Kita nggak tahu apakah nanti ketika ini kita rilis beneran, sudah ada fitur itu atau belum. Yang pasti nanti sales management ini karena ditopang oleh itemnya dari para produsen, sehingga beberapa produk multimedia ya, produk konten yang terkait dengan item tersebut itu sudah bisa langsung diakses oleh para reseller. Misalnya Mas Latif sebagai produsen Anizar misalnya, bikin 10 konten terkait apa hijab khimar apa misalnya, khimar hijau misalnya. Ada 10 konten. Nah, konten itu langsung bisa diakses oleh para reseller dan tertata rapi dalam direktori, sehingga mereka nggak perlu capek-capek untuk nerima di grup gitu ya, kadang dikirimin wah berbagai macam konten terus dia lupa ini yang untuk khimar warna hijau ini konten promonya yang mana, nyari lagi di dalam grup WhatsApp-nya, dan itu melelahkan untuk kita buatkan itu, sehingga saya mau jualan khimar warna hijau, langsung dibuka itemnya, di situ sudah listing apa namanya itu konten-konten yang mensupport agar itu bisa dilaksanakan dan dijual dengan lebih mudah. Nah, dari situlah mungkin nanti ketika ini sudah mulai rilis, lebih detail kita dalam menjelaskan. Kalau hari ini kita masih ada beberapa fitur yang kita belum tuntaskan, sehingga belum berani kita akan secara terbuka, Mas Latif. Tapi paling tidak, bagi yang berinteraksi dengan Invi melalui Digimap, Digimap Group ya, apa namanya? Sahabat Digimap tentu akan mendapatkan perlakuan lebih istimewa karena ada Mas Latif di situ. Partner kami bukan partner ketika Invinya sudah ada, bahkan ketika Invinya sedang di freeze itu batu-batu bekunya itu dipaculin sama Mas Latif. Ayo bangun, segera diwujudkan. Kita ini jadi kayak dikejar-kejar untuk segera menghadirkan ini sebagai solusi untuk itu, Mas Latif, yang menjadi bentuk apresiasi saya terbesar untuk Latif dan para sahabat di dunia. Oke, siap. Matur nuwun, Coach Salim. Jadi mungkin paling enak sih kalau ini ya, praktek langsung gitu. Jadi ini cara inventorinya kayak gini, ini cara ngeceknya kayak gini gitu. Mungkin teman-teman bisa lebih gampang, oh kayak gini gitu. Nah, nanti insya Allah semoga mungkin kita share ya nanti Coach Salim ya, kalau memang sudah jadi softwarenya, kita akan share tutorialnya gitu, dan mungkin kita akan coba live lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih dalam untuk mendalami seperti apa sih software ini gitu. Sebenarnya kalau saya nangkep ini softwarenya keren sih gitu. Kenapa? Karena softwarenya ini beda dari cuma sekedar tempat jualan sama tempat laporan gitu. Jadi beda. Kenapa? Karena ada inventory yang terintegrasi, dan itulah yang bisa menyelamatkan kita sebagai prinsipal gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti daya serap di reseller berapa, tiba-tiba produksi ternyata mereka masih. Nah, itu yang menjadi cikal bakal dead stop kita. Nah, dan cikal bakal masalah. Masalahnya apa? Masalahnya gini, ini aku produksi kok nggak diserap gitu ya. Kemudian kita ngambek sebagai prinsip apa? Kita jualan retail, kita ngambek gitu, wah kamu nggak mau ngambil reseller produksiku, aku harus nyelamatin perusahaan, akhirnya aku jualan retail. Nah gitu. Nah kalau gitu kan kacau kan sistem reseller ya. Terus reseller juga ngambek gitu, kok aku nggak dibantu ini gitu, sehingga ketika kejadian ya sudah telat. Kenapa? Karena kita tidak bisa antisipasi. Nah,
Tapi kalau kita sudah melihat, oh kok ini reseller kok ada 50% tidak terkeluar stoknya. Nah, ini kita bisa mikir gimana yang 50% ini keluar sejak awal bulan. Gitu loh. Jadi kita kita udah antisipatif nih. Dan alhamdulillah itu yang kita lakukan sekarang gitu. Yang kita lakukan sekarang adalah kita membuat planning itu sejak tanggal 25 sampai tanggal 30 saya pernah sharing ke teman-teman. Nah, semua masalah-masalah itu sudah ketemu di 30 itu. Jadi 1 bulan sebelumnya di tanggal 30 masalah itu sudah ketemu dan itu langsung diantisipasi. Gitu, misalkan teman-teman, oh kok ini produksinya kebanyakan, ya udah komunikasi sama vendor, kita rem dulu produksinya. Oh ternyata kok ini kok cepet banget, kita bisa cari vendor yang lain. Jadi itu kalau kemudahan kita sebagai prinsipal. Kalau reseller ya itu tadi teman-teman bisa manage. Ya kenapa? Karena banyak ya teman-teman, saya lihat teman-teman tuh skillnya bagus. Kemudian kalau punya bisnisnya bagus, tapi bisnisnya nggak maju-maju. Gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang segitu aja. Kenapa? Ya karena tidak ada yang buat mengembangkan perusahaan. Alias cash-nya itu ya muter untuk makan gitu. Sehingga ya volume dari perusahaan ya segitu-gitu aja. Itu banyak banget saya lihat. Ada juga yang biasa-biasa aja tapi dia terus bertumbuh. Nah gitu, jadi bagi teman-teman reseller inventory ini juga sangat penting gitu. Nah itu dari mungkin ya sama sih, sama yang disampaikan Coach Salim, tapi kurang lebihnya teman-teman bisa ke untuk manfaat dari software itu adalah itu tadi, untuk forecasting dan untuk antisipasi agar kita bisa lebih siap sebagai prinsipal dan reseller. Itu, dan sambil saya jelasin teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa langsung di kolom komen ya, sambil saya jelasin lebih detail di Reseller Academy. Nah, di Reseller Academy itu selain teman-teman nanti dapat software, itu nanti dapat mentoring, dan mentoringnya itu setiap minggu sekali. Insya Allah saya sangat senang mencoba berdiskusi dari beberapa hal ya. Kayak Coach Salim ini orangnya data analis gitu, jadi kayak teliti soal data gitu. Kemarin kita sama Coach Fitra Jaya Soleh yang spiritualnya ya marketing langitnya coba dijaga gitu, keberkahan rezekinya gitu. Jadi kita tidak hanya belajar marketing tiap hari gitu. Jadi ini nggak belajar itu terus, tapi kita melihat, mengkaji dari sudut pandang yang berbeda-beda sehingga kita bisa mendapatkan angle-angle yang baru gitu. Nah itu insya Allah coba saya hadirkan di Reseller Academy setiap 1 minggu sekali, minimal 1 kali mentoring, syukur-syukur bisa 2 kali. Dan itu nanti teman-teman dapat itu, selain itu juga dapat e-course. Dan e-course itu juga insya Allah saya update terus-menerus. Gitu. Dan saya tetap memperbanyak ya portofolio saya dengan beberapa brand kategori. Jadi bukan cuma fashion, kalau herbal gimana, kalau ini gimana, ini gimana. Oke, teman-teman, monggo silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, gitu. Sebelum saya dipanggil anak saya, anak saya udah nangis dari tadi, gitu ya. Hari ini launching ya anak saya yang ketiga ya. Mohon doanya ya, semoga diberikan keberkahan. Oh ya, lupa saya. Begitu. 3 putri ya. 3 putri. Luar biasa. Monggo teman-teman silahkan. Boleh ditanyakan ya terkait dengan Infini tadi. Monggo silahkan bisa langsung ditanyakan di kolom komen. Gitu. Atau bingung mau nanya apa? Oke. Monggo silahkan. Ini Mas Pak Irus nih. Ayo semangat. Insya Allah. Ya teman-teman, ada pertanyaan silahkan bisa langsung ditanyakan ya. Ada Mas Widodo, ini semangat banget belajarnya ya. Ada Mbak Iin dan Kalista Beauty ini selalu hadir ketika kita sharing. Monggo kita mungkin
tunggu ya, tunggu karena ini waktu juga kita sampai jam 21.30, jadi 15 menit lagi. Dan mungkin kita tunggu 1 atau 2 menit ke depan kalau Mas Idam ya. ingin bertanya. Iya boleh Mas Idam, monggo silahkan. Baru ngetik. Gitu. Monggo silahkan teman-teman. Nah, ini kalau APK itu apakah termasuk ke tipe pengiriman juga? Oh ya, jadi pengiriman ini kan bagian dari proses order management, sehingga untuk awal memang kami belum mengkoneksikan dengan API-nya para ekspedisi, Mas. Setidaknya untuk pilihan pengiriman itu sudah kita masukkan di dalam proses ini pesanan yang dilakukan oleh para reseller, sehingga resellernya nanti boleh disuguhin available ekspedisi yang ditawarkan apa aja, sehingga nanti reseller ketika order sekaligus milih saya mau pilihan yang ini gitu. Nah, ini sambil kedepannya kita akan benahi juga untuk konektivitas pricing dari pengiriman, sehingga nanti ketika sudah dipilih pengiriman dari apa untuk daerah mana itu pricingnya sudah langsung ikutan keluar. Tapi untuk sementara kita belum fokus ke sana dulu karena fokus ke primary fiturnya dulu, sehingga ketika para reseller itu kepengen order melalui apa, maka admin tinggal memasukkan harga. Resellernya sendiri sudah bisa mengetahui berapa kira-kira ongkos kirim yang harus dibersihkan. Iya, oke. Dan saya rasa itu cepat sih kalau nanti insya Allah kalau responnya bagus, ngupdate itu cepat sih karena itu bukan fitur yang baru sih, itu udah banyak yang pakai. Ya. Gitu. Oke. Kalau FinClass itu FinClass ID. Ini langsung ke FinClass ID itu ya, Coach? Ya, kalau FinClass ID ini sesuatu yang berbeda dengan Invi. FinClass-nya pakai S-nya double ya. Jadi kalau cuman S1 nggak nyampe nanti. Ini memang FinClass ID itu kita ada konsep pelatihan e-course finansial. Nanti juga ada beberapa temu member juga, kita ada live juga yang sifatnya nanti menjadi topik-topik reguler. Kalau di Reseller Academy tadi kan 2 kali seminggu ya? Ya 1 kali minimal lah. Kalau bisa 2 kali atau 3 kali. Tergantung nanti pembicaranya. FinClass ini nanti konsepnya masih terjadwal. Artinya kita masih belum bisa memastikan apakah ada jadwal setiap minggu atau enggak. Nanti tergantung dari ide topik apa yang mau dibahas dan kemudian yang akan kita dapatkan. Tapi kalau yang slash workshop itu yang offline, yang akan diselenggarakan di Jogja tanggal 15 besok di Ibistyle. Di Ibistyle. Siap. Terus untuk infonya kemana hubungi lanjutannya? Kalau untuk para sahabat Digimap ya ke Mas Latif. Nanti langsung. Nanti insya Allah bareng sama reseller, jadi ke teman-teman gabung Reseller Academy dapat info gitu. Ya. Jadi dari Reseller Academy itu nanti bisa langsung register info. Dan insya Allah value-nya apa ya, unlimited ya. Jadi teman-teman cukup daftar sekali dapat mentoring terus menerus gitu ya. Tinggal langganan infonya aja sih. Kan nggak kira-kira berapa Coach Salim per usernya? Ya, ini yang sudah kita tentukan sebenarnya harganya masih seperti Mas Latif sampaikan tadi, Mas. Untuk per resellernya itu sekitar 9.000 per bulan. Itu nanti tergantung dari paket yang diambil juga, Mas. Kan ada juga gini, jadi seorang reseller itu bisa beli sendiri, bisa dibelikan sama prinsipalnya. Nah, yang 9.000 itu yang dibelikan sama prinsipalnya. Kalau reseller mandiri dari 19.000.
itu solutif banget sih bagi teman-teman. Kenapa? Karena saya dulu kemahalan belinya gitu. Saya dulu software karena dulu transaksi di saya tuh hampir ya banyak lah. Sudah hampir ada ribuan yang akses dalam waktu sehari gitu. Transaksi ya. Itu belum tentu transaksi ya, tapi dia ngecek stok, dia ini. Jadi akses marketingnya jadi ada 1000-an user yang aktif setiap hari, sehingga aku dikasih harga yang cukup mahal sama web developernya itu 30 juta itu untuk buat websitenya gitu. Nah kemudian aku lihat di mana-mana coba ngecek, oh ternyata ada yang 15, ada yang 20, tapi rata-rata 15 sih paling murah ya, itu paling murah. Nah kalau dengan Invi ini teman-teman sangat fleksibel, apalagi di fase awal punya reseller dan pengen systemize gitu loh. Maksudnya systemize itu bukan terus disistemasi di SOP enggak gitu, tapi teman-teman sudah punya dashboard yang bisa untuk mengkontrol sejak awal gitu. Jadi ini sangat memudahkan sistem ini, bukan wah nanti ini enggak, karena ini cuma dashboard gitu loh, bukan kayak rules SOP, bukan, tapi dashboard untuk melihat gitu. Nah itu sangat murah sekali kalau teman-teman punya 100 reseller aktif. Reseller aktif 100 itu banyak loh teman-teman gitu. Karena saya mentoring itu reseller yang ikut tuh paling cuma 50-an, 30. Kalau punya 100 gitu yang aktif, itu cuma 900.000. Gitu, dan itu sangat terjangkau dan resellernya kita bina lagi gitu. Jadi teman-teman sebagai prinsipal udah nggak mikir mau dibina apa lagi gitu loh. Nah nanti saya yang tugasnya memperbanyak experience. Jadi teman-teman brandnya apa? Misalkan brandnya herbal, brandnya fashion, brandnya misal ya nanti kita coba dalami ya teman-teman brandnya apa. Nah itu nanti akan kita coba gitu. Karena kita juga core-nya konsultan kan. Jadi kita akan bentuk tim untuk ngembangin brand-brand dari klien itu, dan itu nanti menjadi experience gitu. Experience yang mungkin kita bisa cerita gitu. Belinya di Reseller Academy. Ya, reselleracademy.id. di Reseller Academy nanti di dalamnya ada fitur connected ke Invi. Jadi Invi nanti itu sebelum dirilis secara serius, tapi sudah ada duluan di Reseller Academy misalnya. Iya, Reseller Academy akan launching duluan gitu. Jadi member areanya akan launching duluan. Terus untuk mentoringnya juga akan launching duluan, karena kita tinggal 3 pertemuan lagi teman-teman. Habis itu kita lanjut ke Reseller Academy. Kita lebih serius lagi dengan mentor yang lebih lebih terstruktur lagi di Reseller Academy. Nah nanti mungkin ya nggak lama sih, paling April ya, coach ya, ready ya, Invi ya. Ya, insya Allah di antara April dan Mei. Jadi April dan Mei. Jadi insya Allah teman-teman bisa langsung pakai itu. Dan itu sangat fleksibel sih. Enaknya adalah teman-teman biayanya variabel, bukan biaya yang fixed cost gitu. Jadi itu enak banget. Dan senang saya kalau biayanya variabel kayak gitu. Karena fixed cost itu luar biasa ya, luar biasa. Itu jadi menyesuaikan kondisi kita saat ini. Begitu. Itu ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Oke, siap. Oke teman-teman, ada ini nggak request? Kita sharing aja, Coach. Cerita-cerita aja deh sambil nunggu. Ada request nggak? Kira-kira siapa sih yang teman-teman pengen jadi mentor di Reseller Academy? Nah, biar saya juga ancang-ancang kan gitu. Sebenarnya udah ini sih. Jadi ada request nggak siapa yang teman-teman pengen sih ini hadir di Reseller Academy sebagai mentor? Gitu. Nah nanti silakan teman-teman bisa request ya di sini atau di grup. Nah itu ada pertanyaan Mas Dani ya. Oke, kalau ada transaksi di reseller otomatis nyambung ke prinsipal juga ya. Nah ini gini,
reseller itu ada yang konsepnya mandiri, ada yang konsepnya connected sama prinsipal. Kalau yang konsepnya mandiri, maka transaksinya hanya diketahui dari jumlah itemnya. Jadi ketika jumlah itemnya berkurang, maka si prinsipal akan tahu, Mas Latif. Ini katanya dari Mas Denny ya. Jadi kalau dia mandiri, otomatis hak kontrol dari prinsipal itu hanya sebatas di inventory. Sementara dari sisi quantity. Sementara untuk transaksinya tidak ditampilkan atau tidak dihadirkan. Tapi kalau resellernya itu yang sifatnya connected sama reseller atau dibelikan oleh reseller, maksudnya, dibelikan oleh prinsipal. Jadi reseller tadi tahu terima beres tinggal pakai karena dibiayai oleh prinsipal, maka hak kontrol prinsipalnya menjadi lebih luas. Salah satunya adalah histori penjualan dari para resellernya itu bisa dimonitor oleh si prinsipal. Yang kedua, kalau dia mandiri, seorang reseller ini boleh memiliki lebih dari satu prinsipal, Mas Latif. Artinya, kalau dia mandiri kan bayar-bayar sendiri. Jadi dia bayar sendiri untuk kepentingan sendiri. Kalau dia mau single prinsipal yang 19.000 itu, kalau mau sampai 3 prinsipal sekaligus dalam satu aplikasi, itu di 59.000 per bulan. Jadi dia bisa punya 3 prinsipal yang dihandle dalam satu akun. Ini nanti manajemennya akan lebih mudah kalau nanti versi sosialisasinya kita bikin kelas lagi aja, Mas. Bikin lagi nanti. Tutorial mungkin ya. Iya. Kita ini sebenarnya mengejar 2 momentum nih, Mas. Yang pertama momentum 21 April karena kebanyakan reseller ini kan para ibu-ibu ya. Jadi kita momentum Hari Kartini, Mas. Kalau nggak kekejar, momentumnya kita kejar 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Iya, insya Allah. Ya, itu jadi momentum launching ya. Yes. Oke, dari Mas Fairuz, kalau butuh tes beta, boleh saya dijadikan korban. Banyak yang rela jadi korban. Koordinir nanti, Mas. Insya Allah, insya Allah. Gitu, nanti yang udah di waiting list insya Allah jadi korban semua nanti. Gitu. Oke, Kang Dewa semoga ya, kemarin juga udah coba. Mungkin Kang Dewa bukan mentor ya, tapi affiliate. Semoga Kang Dewa berkenan. Kalau Mas Andre kemarin saya ketemu dan insya Allah besok sharing di Reseller Academy. Gitu, insya Allah bukan di Reseller Academy ya, tapi di kelas ini semoga nanti ini masih on confirmation dan Mas Andri berkenan untuk collab gitu, entah nanti collabnya di YouTube, entah collabnya di Zoom, tapi kelihatan di YouTube sih karena Mas Andri followers YouTube-nya luar biasa banyak gitu, karena saya masih unyu-unyu SMA dia udah mulai jualan di Google gitu kan, itu udah apa ya udah paling awal lah dia masuk SEO, masuk internet marketing, itu termasuk yang paling awal Mas Andri gitu. Dan alhamdulillah udah on confirmation beliau berkenan. Kang Dewa ini semoga dia berkenan kalau sudah tahu konsepnya gitu. Terus oke, terima kasih. Ini Mas Aziz izin live. Oke. Dan alhamdulillah sudah tepat pukul 21.30. Itu mungkin closing statement Coach sebelum kita tutup. Mohon izin nggak closing statement, Mas? Oke, siap. Bismillah ya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Execution nih, Mas. Apa itu? Buku execution. Nggak boleh closing statement di bukunya. Itu guru saya, Nabi Darwis ya. Yang buat saya dan Nabi Darwis. Barangkali ada teman-teman yang ingin pesan, boleh nanti saya share di ini ya. Besok saya todong Abi Darwis. Closing statement-nya adalah Invi sangat terbantu oleh Digimap karena Invi yang hibernate dibangkitkan kembali.
dan Dibangun lagi ya. bertahan dan bisa berkontribusi. Oh, Oke, thank you Coach Salim udah di apa sharing ilmunya, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan mari kita akhiri dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat.